dengan star syndrome cenderung takut untuk tampil apa adanya. Tanpa sadar mereka ingin selalu tampil oke dalam setiap acara. Kenapa? Karena mereka selalu menjadi sorotan publik. Kali ini kita akan membahas mengenai star syndrome. Ini merupakan satu fenomena yang sangat mungkin dialami oleh individu yang dikenal banyak orang dan menjadi populer dalam waktu singkat. Tetapi sayangnya tidak siap mengalami perubahan yang cukup drastis. Saya akan membagi penjelasan mengenai hal ini ke dalam dua video. Di video pertama saya akan membahas mengenai ciri-ciri mereka yang mengalami star syndrome, sedangkan di video kedua saya akan membahas mengenai dampak dan cara-cara untuk menyikapinya. Kita mulai dengan video pertama. Istilah star syndrome sebenarnya tidak baku. Jika kita googling, yang bakal ditemukan adalah tentang penyakit langka kelainan bentuk tubuh, sindaktili, telekanthus, anogenital, renal. Namun, istilah ini populer untuk menyebut orang-orang yang mulai bertingkah laku seperti bintang dan lupa dengan latar belakang atau kehidupan aslinya ketika dia belum dikenal atau dielu-elukan orang. Orang-orang ini memiliki kecenderungan terlalu terfokus pada popularitas semata. Masalah ini bisa menjangkiti orang-orang yang baru saja menjadi public figure. Bisa saja artis film, penyanyi, motivator, pemuka agama, dosen, olahragawan, atau siapapun yang baru saja mendapatkan perhatian dari masyarakat karena profesinya tersebut. Lebih lagi, star syndrome bisa dialami oleh orang-orang yang belum benar-benar terkenal, tetapi merasa sedemikian terkenal karena menjadikan media sosial sebagai panggungnya. Orang seperti ini terbiasa membagikan segala informasi tentang dirinya, termasuk kegiatannya sehari-hari, seolah-olah beranggapan bahwa semua orang ingin mengetahui seperti apa kehidupannya. Ia tidak lagi mampu menilai situasi diri dan kemampuannya secara objektif. Orang-orang ini tidak segan-segan membeli ribuan followers, tetapi isi konten postingannya tidak berkualitas. Mereka pun berusaha membujuk orang untuk memfollow back mereka, kemudian setelah orang itu follow back, mereka melakukan tindakan unfollow. Instagram seolah-olah sudah menjadi tujuan hidup karena faktor sosial ekonomi. Ada beberapa ciri dari mereka yang mengalami star syndrome. Pertama, ingin selalu tampil hebat dan sempurna. Mereka dengan star syndrome cenderung takut untuk tampil apa adanya. Tanpa sadar mereka ingin selalu tampil oke dalam setiap acara. Kenapa? Karena mereka selalu menjadi sorotan publik, walaupun mereka juga menginginkan dan menyukai sorotan tersebut. Hal ini menyebabkan mereka cenderung sibuk berfokus pada apa yang terlihat di permukaan, yang jika terus-menerus terjadi bisa menimbulkan masalah mental yang serius. Sayangnya, keinginan ini biasanya diiringi dengan rasa dengki. Mereka berpikir bahwa tidak ada yang boleh lebih hebat daripadanya atau yang disorot lebih daripadanya. Ciri kedua, haus pujian. Mereka yang menderita star syndrome sudah pasti haus pujian, pengakuan, dan kekaguman daripada pengikutnya. Mereka akan melakukan berbagai cara untuk menarik perhatian orang banyak. Jadi mereka akan merasa sangat cemas jika ada hal-hal yang kurang tepat dan yang menyebabkan audiens tidak lagi tertarik menyaksikan konten yang mereka sajikan. Ketiga, menyajikan segala hal sebagai konsumsi publik. Sering melihat seseorang yang menjadikan seluruh peristiwa dalam hidupnya sebagai konsumsi publik? Mungkin. Entah dia bahagia atau sedih, beli barang, jual barang, dapat hadiah, kasih sumbangan, pergi ke sana, pulang dari sini, semuanya dibagikan dalam media sosial. Tidak ada yang salah sih, tetapi tentu juga perlu diingat, hubungan sosial di dunia maya adalah sesuatu yang cenderung semu. Mereka yang tampak peduli di dunia maya belum tentu benar-benar peduli di dalam kehidupan nyata. Keempat, menuntut pelayanan dan fasilitas. Orang-orang seperti ini karena merasa dirinya terkenal, berpikir bahwa mereka seharusnya dilayani secara maksimal dan mendapatkan fasilitas terbaik. Mereka merasa harus tampil hebat dan sempurna supaya tidak kalah dengan public figure lainnya. Jadi mereka akan menggunakan produk terkenal dan ogah atau malu menggunakan produk yang tidak bermerek atau terkesan murahan, baik pakaian, sepatu, aksesoris, kendaraan, atau yang lainnya.
Mereka juga akan makan di tempat-tempat berkelas tinggi dan berharga mahal tentunya. Kelima, membeda-bedakan sikap terhadap orang lain. Mereka hanya mau bergaul dengan orang-orang yang menurutnya selevel atau sama tingkatannya dengan mereka. Tujuannya ya untuk meningkatkan popularitasnya sendiri. Tak heran jika mereka sering mengabaikan dan menyepelekan orang lain, tetapi cenderung mendominasi pembicaraan dengan tema yang setinggi-tinggi langit sehingga terkesan hebat atau pintar. Mereka enggan menjalin komunikasi dengan orang yang strata sosialnya biasa-biasa saja, bahkan tersenyum pun terasa berat. Mereka beranggapan bahwa orang lain harus tunduk dan hormat padanya, bahkan mengeluh-ngeluhkannya. Keenam, melupakan kehidupan masa lalu. Penderita star syndrome kerap melupakan kehidupan masa lalunya yang biasa-biasa saja. Mereka seolah-olah ingin mengubur masa lalunya meskipun ada orang yang berusaha mengungkapkan fakta. Mereka lebih senang berada di tengah popularitas meskipun semua itu hanyalah semu. Dikenal dan diperhatikan banyak orang adalah kebutuhan utama mereka. Ketujuh, meninggalkan atau mengabaikan teman lama. Mereka yang mengalami star syndrome sangat mungkin mengabaikan sahabat baik atau komunitas lamanya yang dulu senantiasa bersama-sama dengan mereka di masa susah atau di masa lalu. Padahal teman lama belum tentu orang-orang yang tidak baik, dan mereka yang mengelilinginya sekarang belum tentu semuanya bermaksud baik. Sebaliknya, mereka juga bisa saja ditinggalkan teman lama yang tidak suka dengan perkataan mereka yang kasar, gayanya yang menyebalkan dan arogan, atau perilaku bebasnya yang tidak lagi cocok dengan kawan-kawan lamanya. Kedelapan, sensitif terhadap kritik. Mereka sukar mendengarkan masukan, apalagi kritikan orang lain. Mereka menganggap diri jauh lebih baik ketimbang mereka yang memberi saran, sehingga bisa saja menganggap remeh saran atau menganggap kritik sebagai komentar para haters. Padahal belum tentu juga sih. Saya selesai dengan bagian pertama. Kita akan melanjutkan di video berikutnya mengenai apa saja yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi dan menanggulangi sindrom ini. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.